Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun ayada faslun ada utawi iki ku faslun ana fasal suwiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam khamsatun ikono 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu an rupane nyekseni sak temene kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran kang disembah kelawan hak iku maujud. La ilaha iku ora ana pangeran kang disembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Allah. Terus rukun Islam niku enten 5. Yang pertama meyakini, beriktikad, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah. Jadi dengan menyaksikan, dengan memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itu menutup kemungkinan atau menutup adanya orang yang salah meyakini bahwa utusan Allah itu juga Tuhan. Terus karena sebelum Islam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada keyakinan bahwa Nabi itu Tuhan, sehingga ketika ada pengakuan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, maka orang tidak akan mungkin mempunyai iktikad bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Karena memang umat-umat sebelumnya itu meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Kayak dulu Uzair ibnullah, Uzair ibnullah. Uzair, Nabi Uzair, karena beliau itu hafal kitab Taurat. Taurat itu kitab yang memang sangat susah untuk dihafalkan. Taurat, Injil itu susah untuk dihafalkan. Sehingga ketika ada orang yang hafal kitab Taurat, orang menganggap bahwa ini anak Tuhan. Oh, ini orang spesial, ini pasti anak Tuhan. Sehingga ketika Islam itu rukun yang pertama adalah syahadatain. Satu, memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan hanya satu. Ini monoteis, Tuhan hanya satu. Kemudian yang kedua, memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesempurnanya Kanjeng Nabi, sesempurna apapun Kanjeng Nabi tetap adalah utusannya Gusti Allah. Jadi tidak ada peluang bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan atau anak Tuhan. Karena memang dari awal sudah diajarkan bahwa syahadatain yang kedua, persaksian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah. Dan ini menjadi tiket seseorang itu yang semula tidak Islam kemudian menjadi Islam. Jadi pintu masuk orang yang sebelumnya tidak Islam ingin masuk Islam adalah mengucapkan syahadatain. Kita ini orang beruntung, kita itu Islam sejak dari lahir. Kita terlahir dari orang tua yang Islam.
kakek-kakek leluhur kita juga sudah Islam. Sehingga ketika kita lahir tanpa mengucapkan syahadatain, status kita sudah menjadi orang Islam. Tapi kalau misal ada orang yang semula itu tidak Islam, ingin masuk Islam, syaratnya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ya, di sini diterangkan bahwa wa'lam annahu la yasihu ad-dukhulu fil Islam illa bisittati syurutin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak sah masuk Islam kecuali 6 syarat. Ini bukan untuk kita, karena kita sejak lahir sudah Islam. Orang tua kita, bapak ibu sudah Islam. Tapi untuk orang yang belum Islam, ketika ingin masuk Islam, syaratnya ada 6. Al-aqlu, yang pertama orang tadi punya akal yang sehat. Wal bulughu, dia sudah balik. Jadi syahadat orang bisa dianggap itu ketika dia sudah balik. Wal ikhtiar, ikhtiar itu maknanya karepe dhewe, tanpa ada paksaan. Jadi nek ana wong masuk Islam tapi karena terpaksa, dia diancam, kalau enggak Islam mati kamu. Terus dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam kondisi terpaksa. Itu hakikatnya kalau menurut ini tidak sah. Ya, jadi orang masuk Islam itu harus ikhtiar, harus karepe dhewe, sukarela. Wa nutqu bisyahadatain. Syarat yang keempat, dia harus mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya awake dhewe iku nek salat nalikane tahiyat yo ngucapke syahadatain. Jadi ibaratnya wong iman, wong Islam itu kadang keimanannya itu naik turun, fluktuatif. Kadang ketok tenanan Islami, kadang yo nek lagi maksiat yo imannya lagi tipis. Sehingga ketika kita sholat itu kita memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kanggo jagani keimanan kita. Mbok menawa kita tidak sadar, kita tidak sengaja melakukan atau mengucapkan hal-hal yang bisa menghilangkan status Islam kita. Nek ana wong nek cara ilmu tauhid ya, ilmu tauhid sing kencang, iku nek ana wong duwe keyakinan sing marai warak iku panganan, dudu Gusti Allah, itu sudah dianggap keluar dari Islam. Wah, sing marai warak kuwi panganan, dudu Gusti Allah. Lah yang menjadikan omongan tadi bahaya itu kata yang terakhir, bukan Gusti Allah, meniadakan Allah. Tapi nek misalnya ono wong ngomong biasa, walah ora mangan ya ora warak. Nek pengen warung ya kudu mangan. Ini nek cara ahli tauhid itu ditafsir, jika ucapan tadi tidak ada iktikat menafikan kekuasaan Allah, tidak ada keyakinan menafikan kudratnya Allah, itu enggak masalah. Tapi ketika dia menafikan andil dari Allah, wah yo sing marai warep yo cuma panganan, bukan Gusti Allah. Lah ini omongan yang berbahaya. Cara pendapat ulama tauhid itu bisa menghilangkan status keislaman. Makanya kudu hati-hati ya, kudu hati-hati. Tapi nek sekedar ngomong tapi tidak punya keyakinan menafikan Allah, tidak sampai kafir ya. Tapi yo hati-hati nek sampean sing ngomong wong terus langsung aja divonis. Kayak ngomong sing marai wareg iku panganan. Itu bisa itu kafir kamu, jangan ya. Jangan mudah mengkafirkan orang lain. Jadi ekstremis-ekstremis itu yang
mereka termasuk golongan takfiri, sidik-sidik mengkafirkan orang lain, itu bahaya. Karena kalau ada orang mengkafirkan orang lain, itu pasti benar-benar satu di antara kedua orang tadi kafir. Ada orang mengkafirkan orang lain, yang dikafirkan ternyata tidak melakukan hal yang menyebabkan ia kafir, maka yang mengkafirkan lain jadi kafir. Makanya hati-hati ya. Sampai saking hati-hati ini ulama niku nek ana wong nglakoni perkara sing iso menyebabkan kafir, iku dikon aja ngafirke wongi, tapi pekerjaan. Saking hati-hati ini lho ya. Misal ana wong sujud ning berhala misal. Itu kalau dia sujud dengan ikhtiari, dengan sukarela, karena keinginannya sendiri, itu kan bisa menghilangkan keimanan, bisa menjadikan ia kufur. Tapi setiap ada orang sujud seperti itu, jangan langsung wawong kuwi kafir. Bisa saja ia melakukan sesuatu, melakukan hal itu, bersujud pada berhala tadi karena memang ada faktor lain. Faktornya apa? Misal diancam. Kayak nek ora sujud ning berhala kae, keluargamu tak pateni misalnya. Dan keancaman itu nyata, kita kan nggak tahu. Makanya lebih aman itu kalian menghukumi pekerjaannya. Hati-hati wong sujud maring berhala. Sujud ning berhala itu loh, sujute, fi'lunya, pekerjaannya itu loh, itu sangat memungkinkan orang itu hilang keimanannya, hilang status Islamnya. Jadi saya dihukumi nopo pekerjaan orangnya, karena kita nggak tahu ya hal yang melatar belakangi pekerjaan itu apa. Tapi yang jelas ojo sampai dadi wong sing gampang mengkafirkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Nek ana wong ngafirke wong liya iku ora kafir, berarti wong iki dhewe sing kafir. Ya. Ketika ada orang mengkafirkan orang lain, maka pasti di antara dua orang itu ada yang benar-benar jadi kafir. Bisa saja orang yang dikafirkan. Kalau orang yang dikafirkan tidak melakukan kekafiran, berarti orang yang menuduh kafirnya yang menjadi kafir. Makanya hati-hati ya masalah keimanan. Wa iqamus sholati lan jumenengake sholat. Jadi jumenengake sholat itu tidak sekali dua kali, tapi istimror, terus menerus, continue ya. Makanya istilahnya ini pakai istilah iqamus sholat. Iqamu itu jumenengake menjalankan secara terus menerus. Redaksinya tidak fi'lu sholat. Nek fi'lu sholat kan ngelakoni sholat. Ngelakoni ini nek sepisan pindho ya wis ngelakoni. Tapi kalau iqamu sholat itu harus dikerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Wa ita'u zakati lan bayar zakat, ngetokake zakat. Nah, iqamu sholat, jumenengaken sholat itu bagi siapapun. Selama dia masih punya akal sehat, otake isih waras, berarti orang tadi wajib ngelakoni sholat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu aqlun waladina liman la aqlalahu. Ini sering disampaikan oleh Mbah Mun. Ad-dinu aqlun, agama niku akal. Maknanya nopo? Tuntutan agama itu masih akan terus berlaku di mana seseorang itu masih punya akal sehat. Sholat fardu nek mampu berdiri wajib berdiri. Tidak mampu berdiri duduk. Tidak mampu duduk tidur miring. Tidak mampu tidur miring tidur terlentang. Isyarah. Selama masih punya akal sehat wajib sholat. Nek kepingin orang wajib sholat gampang edan. Jadi ad-dinu aqlun waladina liman la aqlalahu. Nek wong orang duwe akal sehat, dia tidak akan dikenai tuntutan syariat. Makanya wong edan bebas, karena dia nggak punya akal sehat. Dia nggak mukallaf, dia nggak dibebani hukum taklif. Itu wong edan. Ya,
Jadi nek zakat, nek sholat itu dalam kondisi apapun selama masih sehat, isih waras, wajib sholat. Tapi nek zakat itu mulai ada syarat-syaratnya. Wong sing wajib zakat itu sapa? Wong sing mampu. Ya. Kayak misal zakat, nek zakat fitrah selama dia itu masih punya makanan pokok lebih. Ya, ketika malam hari raya kebutuhan keluarga makannya itu sudah tercukupi dan masih ada lebihan, dia sudah dianggap mampu. Nek zakat mal, zakat harta, itu memang harus orangnya benar-benar kaya. Wedhus kudune duwe 40 lagi wajib nopo? Zakat. Berarti zakat itu disyaratkan bagi orang yang mampu. Wa shaumu ramadhana lan poso wulan Ramadan. Ini juga sama, puasa Ramadan itu salah satu syaratnya mampu. Makanya nek ana wong tuwek wis jelas ora kuat poso yo ora wajib poso, tapi wajib bayar fidyah. Jadi puasa ya, bagi yang mampu ya wajib puasa Ramadan. Jadi nek zaman riyin sakderenge diwajibi puasa Ramadan, Kanjeng Nabi niku puasa tiap tanggal 10 Syura. Puasa Asyura. Tapi kemudian setelah ada kewajiban puasa bulan Ramadan, puasa Asyura tidak menjadi wajib. Dulu umat-umat terdahulu posone ya tiap poso 10 Syura. Ini saumu Ramadan. Poso bulan Ramadan. Mriki diterangkan bahwa Ramadan maknane panas ya, karena memang dulu wafaqo istada hari Ramadan. Jadi biyen niku pas nepaki cuacane cuaca yang sangat panas, sangat terik. Makanya wong Arab zaman riyen nek ngarani wulan kuwi dengan apa nama wulan Ramadan. Ramadan maknane panas, membakar. Wa hajjul baiti lan haji Baitullah sapa man wong istato akan mampu sapa man ilaihi maring bet apane sabilan dalane. Jadi rukun Islam sing terakhir yang kelima yaitu haji. Ya, haji. Di sini yang disebut hanya haji. Ya. Haji hukumnya wajib, umroh ya hukumnya wajib. Yang keduanya itu wajib dengan syarat harus mampu. Sore Imam Syafi'i, umroh juga wajib. Kaji wajib. Kaji semua ulama madzhab 4 wajib. Ya. Tapi nek umroh memang ada ulama yang mengatakan tidak wajib, tapi Syafi'iyah wajib. Dan dulu Kanjeng Nabi juga sebelum melakukan haji yang terakhir wada, Kanjeng Nabi juga melakukan umroh terlebih dahulu 3 kali. Nah, karena memang kewajiban ini itu tidak dibebankan kepada setiap orang, tapi bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal apa? Manis tato'a ilaihi sabila, orang yang memungkinkan untuk bisa sampai ke Mekah. Maka nek mriki nek dibahas istito'ah mampu niku maksudnya mampu dalam apa? Satu nggih, wong kuwi mampu duwe sangu mangkat sakmule. Jadi pulang pergi dia punya bekal, duwe sangu. Jadi nek ana wong mangkat kaji mung mampu mangkat tok balike ora mampu, berarti dia tidak wajib berangkat haji. Jadi istito'ah, ketentuan dari mampu itu mampu satu, dia punya bekal mangkat mulai mampu. Wa nafaqatu man talzamuhu nafaqatuhu muddata dhahabi wa iyati. Yang kedua, dia dikatakan mampu ketika dia berangkat dan sampai pulang ke rumah, orang yang wajib dinafkahi itu diberikan nafkahnya. Jadi ojo mangkat kaji terus keluargane ning omah ditelantarake.
Nek sampai ngeten iki yo dia tidak termasuk kategori mampu, misal duitnya kena gumang katok, tapi wong sing wajib dinafkahi belas ditelantarakan, orang ditinggali duit sama sekali. Jadi di sini istiqoah ini maknanya tidak sesimpel itu. Pokoknya aku duit-duit gumang katok, enggak. Ulang pergi duwe sangune, wong sing wajib dinafkahi ning omahe kudu tetep ditinggali duit kanggo kebutuhane. Makanya nek ana wong sing senengane ngalor ngidul mlaku, jarine yo dakwah misalnya mlaku terus keluargane ning omah ditelantarake. Yo niku yo keliru ya. Jadi dia punya kewajiban menafkahi keluargane, malah ditinggal lunga, jarine dakwah menyebarkan agama Islam. Dakwah itu fardu kifayah, nafkahi keluarga ini fardu ain. Dakwah itu nek wis ana sing dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan hukumnya fardu kifayah. Makanya teng Quran itu wal takum minkum ummatay yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, sebagian dari kalian. Jadi wong ngajak-ngajak keapian, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, iku fardu kifayah. Dah wong ninggalaken keluargane, ditelantarke anak bojone, padahal nafkahi anak bojone iku fardu. Makanya niki salah kaprah. Terus memungkinkan tunggangan nih, armada nih. Ya, memungkinkan armada nih. Saya ini pesawat. Nek biyen kuwi misal zaman dahulu ada orang berangkat haji lewat jalur darat, tapi tidak memungkinkan. Tidak memungkinkannya apa? Banyak begale misal. Ini juga tidak memenuhi kriteria istitoah. Jadi koyok wingi misal contohnya pas Covid. Jajal pas Covid, orang kaya yang memenuhi syarat sekedar mampu datang ke Mekah kan bisa. Tapi kan nggak mungkin, karena memang saat itu haji nggak dibuka tapi hanya tertentu saja yang mungkin di Mekah, atau misal dibatasi hanya berapa orang saja. Meskipun ada orang punya uang miliaran, tapi kan jalannya menuju ke sana tidak ada, aksesnya nggak ada, kan juga tidak memenuhi kriteria istitoah. Iya, jadi nek ono wong memungkinkan duit mangkat mulai keluargane sing ning omah nafkahi dicukupi, akses untuk kesananya sangat memungkinkan dan ada dan aman, maka orang tadi wajib untuk berangkat haji. Wa kama yajibu al-hajju ala man dzukir tajibu alai al-umrah. Sebagaimana orang yang memenuhi syarat tadi wajib berangkat haji, orang tadi juga wajib berangkat umrah. Makanya yo keliru ana wong ngarani sing wajib kaji umrah ora. Yo keliru ya. Mriki dijelasaken ya. Tajibu alai al-umrah. Makanya nek ana wong piye hukume umrah sik lagi berangkat kaji. Wong kaji niku nunggu. Yo ora apa-apa. Wong nyatane dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrah riyin. Nanti ditangkleti pripun Kanjeng Nabi nek umrah riyin ndek kaji ora apa-apa. Makanya wong ngelaksanakaken kaji niku enten telu modeli. Enten haji ifrad, enten haji umroh ya. Enten sing ifrad, enten sing qiron, enten sing tamattu. Ifrad iku nek ana wong nglakoni kaji sik lagi umroh. Qiron nek nglakoni umroh karo kajine niku bareng. Tamattu niku nek nglakoni umroh dhisik lagi napa? Kaji. Kayak saiki lho ya. Saiki kan ana wong sing wis mangkat kaji dhisik nang kono. Misal wong iki umroh sik oleh.
tapi engkau wajib bayar dam nyembelih. Dan nek cara bangun ya jangan memaknai dam nyembelih kewan wedhus ning kono dimaknai kaya wong salah kudu bayar apa denda. Cara bangun yo kaji tamat ora apa-apa. Umroh ngenteni kan ya, umroh sik lagi nopo kaji. Engko nyembelih enggak apa-apa. Jangan dimaknai nyembelih ini kaya wong bar nglakoni kesalahan terus bayar denda nyembelih, enggak. Jangan dimaknai itu. Dimaknai betapa nikmatnya kita bisa korban nyembelih ning kono. Jadi jangan dilihat dari sisi itu. Niku ngendikane bangun. Ora apa-apa tamat. Makane wong sing arani piye kok umroh sik durung kaji kok umroh. Lah apa salahnya? Sahabat dulu ketika haji wada niku takluk kali Kanjeng Nabi. Lah sahabat ada yang umroh dulu baru nopo haji, banyak. Bahkan Kanjeng Nabi umroh 3 kali baru haji wada. Makanya ini hal yang kadang kurang dipahami oleh orang awam. Ngerti ini sing wajib kaji tok. Malah bahkan ada yang wis memenuhi syarat ya, aduh ini kaji ngenteni suwi mending kedua ini enggak memungkinkan juga tidak. Yang penting tetap daftar ya, daftar kaji nek cukup duit cukup daftar ya. Misal kok ono wong daftar kaji durung mangkat wis mati. Paling enggak kan wong wis oleh ganjaran kaji. Karena apa? Sudah daftar. Tapi ya dan itu kita dilema juga ya, syarat kaji wajib kaji kudu mampu. Kadang ono wong sing urung mampu wis daftar, tapi ya itu karena mensiasati nunggune lama kok. Nek zaman biyen kan enak. Zaman biyen daftar terus mangkat. Lah saiki ngenteni. Ngenteni ini jal 40 tahun. Ono sing 50 tahun. Nek sing daftar umure wis 30 tahun. Ngenteni 50 tahun, berarti umurnya pinten mangkate? 80 tahun, wah wis kaki-kaki. Cara ning kono itu wis tidak sekuat kalau masih muda ya. Mane nek sampean kira-kira duit iso kanggo daftar dhisik wae ya, karena memang nunggunya lama haji itu ya. Ya karena itu memang apa ya? Enggak tahu ya. Daftar tunggunya memang panjang sehingga masa tunggunya lama. Wis primen ya, awake dhewe pokoke ikhtiar wae. Nek wis memungkinkan iso daftar. Dene kok ora ditakdir ora mangkat kaji, nek wis daftar kan lumayan oleh ganjaran apa kaji. Makanya riyen iku kata cerita-cerita ono ulama arep angkat kaji. Ya karena satu hal dia tidak sampai ke sana, mati dulu. Itu yo ana sing diimpeni yo kaya wong sing wis mangkat kaji ganjarane. Kan yo niku nggih, iki pentinge niki rukun iman. Iki nek rukun Islam, iki nek 5-5 dipenuhi. Berarti kan wis genep. Nah, sing jenenge rukun itu 5-5-nya harus berdiri tegak. Kalau tidak kelima-limanya tidak berdiri tegak, Islam itu bisa goyah. Makanya nek ono wong memenuhi 5 syarat, memenuhi syarat-syarat melakukan 5 hal ini harus dilakukan semuanya. Awake dhewe Islam wis, salat oke, ya wis. Terus napa wong yang ketiga? Zakat nek mampu. Ya. Poso juga nek awake dhewe nom isih kuat wajib poso. Yang terakhir haji nek memang mampu berarti berkewajiban haji ya. Faslun arkanul imani sitatun wallahu a'lam bishawab. Wal 'asri inna al-insana lafi